belajar semua, malam ini saya akan melakukan sosialisasi portal rumah belajar pada grup MGMP Matematika se-Kabupaten Bengkulu Tengah. Nah, seperti apa sosialisasinya? Nantikan video ini. Alhamdulillah, alamin. Assalatu wassalamu ala profil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillah. Amma ba'du. Selamat malam Ibu dan Bapak guru hebat. Selamat datang di kegiatan kita pada malam hari ini, yaitu kegiatan rutin kita, kegiatan MGMP Matematika Kabupaten Bengkulu Tengah. Pada malam ini ada dua topik yang akan kita diskusikan. Yang pertama yaitu pemanfaatan rumah belajar sebagai inovasi pembelajaran yang akan disampaikan oleh Ibu Eni Rosita Eskom FTP. Selanjutnya yaitu materi tentang apa itu open-ended problem dalam pembelajaran matematika yang akan disampaikan oleh pemateri kita Bapak Umaidi Herian MPD. Pemateri tersebut, materi-materi ini akan dipandu oleh Bapak Supianto MPD, tapi sepertinya beliau berhalangan untuk hadir. Jadi nanti akan dipandu oleh Ibu Seli Mertiana. Untuk membuka acara ini dipersilakan kepada Bapak Edon. Waktu tempat dipersilakan Pak. Mic-nya masih belum hidup Pak. Halo, malam Bapak Ibu. Ya. Selamat malam Pak. Ya, selamat malam Pak. Yo. Kita mulai Bapak Ibu ya. Baik, Iya Pak. Yang kami hormati Ketua MGMP Matematika SMP Kabupaten Bengkulu Tengah, yang kami hormati seluruh Bapak Ibu narasumber dan juga seluruh panitia yang mengadakan Zoom meeting khususnya MGMP Matematika di SMP Kabupaten Bengkulu Tengah yang boleh dilaksanakan malam ini. Pertama-tama marilah kita mengucapkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena dengan sangat bangga, senang dan penuh sukacita malam ini kami merasa bahagia diundang untuk ikuti acara ini, dan bukan ini karena kemampuan kita semata, tapi sepenuhnya adalah pertolongan Yang Maha Kuasa. Bapak Ketua yang kami hormati, pertama-tama kami menyampaikan permohonan maaf dari Bapak Kepala Dinas karena baru sore ini kami diperintahkan untuk membuka acara ini karena beliau ada kesibukan sekarang sehingga tidak bisa bergabung dalam acara ini, dan mudah-mudahan nanti seluruh kegiatan ini akan kami ikuti dan mudah-mudahan kami sampaikan kepada beliau. Pertama yang kami sampaikan atas nama Kepala Dinas melalui yang disampaikan kepada kami sangat bangga dan luar biasa karena ini memang menjadi keinginan kami. Kemarin kami sampaikan di pertemuan seluruh kepala sekolah SMP di Kabupaten Bengkulu Tengah yang dilaksanakan di SMP 3 kemarin. Pendekaran Bapak Kepala Dinas, Bapak Ibu, bahwa dalam keadaan COVID-19 ini MGMP tidak bisa mundur selangkah pun. Dan tadi mudah-mudahan nanti ini tidak hanya janji dan DPR bisa berpihak kepada kita, bahwa kami sudah mencoba tadi di kantor Bupati untuk mengusulkan tahun 2021 untuk ada dananya seperti yang kita janjikan selama ini untuk kegiatan-kegiatan tahun 2021. Jadi mudah-mudahan nanti bisa itu diakomodir oleh pemerintah dan pihak Dewan untuk menyetujui hal tersebut. Bapak Ibu yang saya hormati, dalam keadaan yang sangat sekarang ini kami melihat di lapangan, dan atas nama Kepala Dinas kami sudah mengunjungi beberapa sekolah, termasuk sekolah Ibu SMP 11 beberapa hari yang lewat, kalaupun kami sudah agak siang lewat di sana. Secara umum yang kami alami dalam tidak bisa melaksanakan tatap muka sekarang ini, bahwa tidak semuanya
bisa anak-anak itu mengikuti pelajaran online yang kita laksanakan. Pasti ada kendala-kendala di lapangan. Nah, kenapa demikian Bapak Ibu? Karena mungkin anak itu mungkin terbatas pengertiannya untuk mengikuti hal-hal semacam ini. Jadi untuk itulah malam ini kami sangat bangga untuk MGMP Matematika. Mudah-mudahan pelajaran yang lain juga mengadakan seperti ini untuk bisa semakin membentuk suatu kegiatan pembelajaran yang semakin menarik di hati anak-anak sehingga bisa dilaksanakan dengan baik. Jadi kami mungkin karena waktu yang terbatas, sekali lagi kami memberikan apresiasi yang luar biasa untuk Ketua MGMP Matematika SMP Kabupaten Bengkulu Tengah, dan salam hormat kami untuk seluruh narasumber dan semua yang mempunyai inisiasi untuk kegiatan ini. Tetaplah maju, tetaplah berjuang. Kami dari Dinas akan berusaha berjuang untuk maju. Kalaupun nanti diadakan secara langsung tatap muka, kami akan berusaha datang untuk mensupport Bapak Ibu di kesempatan-kesempatan yang lainnya. Mengingat waktu, itu mungkin yang kami sampaikan. Selamat ber-MGMP untuk menyampaikan kegiatan-kegiatan ke depannya malam ini. Dan mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini untuk kebaikan Bapak Ibu semuanya dan pendidikan di Kabupaten Bengkulu Tengah, dan khususnya untuk anak-anak bangsa yang kita cintai. Dengan mengucapkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, maka MGMP Matematika malam ini dengan Zoom meeting resmi kami buka. Demikian, terima kasih untuk Bapak Ibu semuanya. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih kepada Bapak. Selanjutnya kita lanjut langsung ke pemateri yang akan dipandu oleh Bapak Sufianto. Kepada Bapak Sufianto MPD, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam Bapak Ibu Guru MGMP Sebenteng. Selamat malam kepada Pak Kabid dan Direktur yang telah berkenan hadir pada malam hari ini dalam kegiatan MGMP Matematika Bengkulu Tengah. Dan bapak-bapak, ibu-ibu guru hebat yang telah sempat bergabung pada malam hari ini, teman terima kasih. Izinkan saya selaku moderator pada malam hari ini untuk memandu acara MGMP Matematika pada tanggal 7 Oktober 2020. Ini kita akan mendengarkan narasumber kita yang pertama, yaitu Ibu Eni Rosita Eskom MTPD, yang berjudul Pemanfaatan Rumah Belajar sebagai Inovasi Pembelajaran Berbasis TIK. Jadi judul yang sangat menarik sekali. Yang kedua nanti presenter kita adalah Bapak Umaidi Herian MPD, yang berjudul Apa itu Open-Ended Problem dalam Pembelajaran Matematika. Baik Bapak Ibu Guru Matematika MGMP di Bengkulu Tengah, mari kita sama-sama mendengarkan pemaparan materi dari presenter yang pertama kita, Ibu Eni Rosita. Untuk itu diharapkan para pendengar untuk mematikan mikrofonnya. Kepada Ibu Eni Rosita Eskom MTPD, kami persilakan. Halo Ibu Eni. Saya coba share screen dulu Pak ya. Mungkin hostnya bisa digantikan ke saya, dipindahkan Ibu Ratna, karena saya nggak bisa share screen. Gimana teman-teman, share screen saya udah kelihatan?
Halo, Nah, sudah nampak mungkin sudah ada ya? talinya. Suara saya jelas, Bapak Ibu? Nah, Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ketua MGMP Pak Istail yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk bersosialisasi di grup MGMP Matematika Kabupaten SMPN Bengkulu Tengah ini, dan kepada teman-teman semua yang telah hadir saya apresiasi. Saya juga mengucapkan terima kasih telah memberikan kesempatan kepada saya untuk dapat bersosialisasi di grup ini. Jadi teman-teman, ceritanya pada saat ini kenapa saya sosialisasikan portal rumah belajar ini, mungkin ada beberapa teman juga yang sudah tahu bahwa pada saat ini saya sedang pelatihan pembelajaran berbasis TIK di level 4 untuk pembatik yang diadakan oleh Pusdatin dan Rumah Belajar. Jadi di level ini tugasnya adalah berbagi, sehingga roadshow kemana-mana ini baik grup MGMP, sekolah-sekolah, untuk mensosialisasikan tentang kebermanfaatan portal rumah belajar ini. Saya perkenalkan, nama saya Ibu Eni Rosita, Eskom MTPD, alamat di Simpang Tugu Hiu. Ya, pekerjaan saya adalah salah satu guru dari SMKN Bengkulu Tengah, jurusan Teknik Komputer dan Jaringan. Tempat tanggal lahir 16 Maret 1980, Pagaralam, nomor HP sekian ya, dan emailnya juga sekian. Pelatihan-pelatihannya mungkin bisa dibaca ya. Ya. Oke Bapak Ibu, saya akan mulai dari. Halo, suaranya kedengaran? Peran dengan judul yang pertama yaitu peran pendidik dalam pendidikan era revolusi industri 4.0 ya. Dimana pada era ini kita dituntut serba digital. Jadi dengan pertemuan ini saja kita sudah melakukan bagaimana era-era yang sudah masuk pada revolusi industri ini. Ya. Oke, anak-anak hidup dan tumbuh sesuai dengan kodratnya sendiri. Pendidik itu hanya dapat merawat dan menuntun tumbuhnya kodratnya itu. Ki Hajar Dewantara 1849 1959. Menurut Thomas Alva Edison, saya Thomas Alva Edison katanya seorang anak bodoh karena ibu yang luar biasa mampu menjadi seorang yang jenius. Jadi ada kisahnya dari Thomas Alva Edison ini. Ya, jadi suatu hari Thomas memberikan suatu surat dari sekolah kepada ibunya. Apa isi suratnya itu, Ibu? Tanyanya. Dengan berlinang air mata ibunya membacakan isi surat itu. Anak ibu jenius katanya. Sekolah ini tidak cukup untuknya dan tidak memiliki guru-guru yang dapat mengajarnya. Silakan ibu mengajarnya sendiri. Itu dari isi surat yang disampaikan oleh ibunya. Setelah ibunya meninggal, bertahun-tahun setelah ibunya meninggal, Thomas Alva Edison telah menjadi seorang besar dan terkenal. Ketika ia mencari barang-barang lama peninggalan keluarganya, ia menemukan sepucuk surat dari orang tua. Dia mengambil surat itu dan membukanya. Apa isi suratnya? Anakmu bodoh dan tidak bisa berpikir, dia dikeluarkan dari sekolah ini. Ya, gimana hancurnya seorang hati ibu ya ketika membaca surat ini. Thomas Alva Edison menangis berjam-jam dan kemudian menulis dalam diarinya, Thomas Alva Edison adalah anak yang bodoh dan tidak mampu berpikir yang diubah menjadi jenius dan tokoh besar abad ini oleh seorang ibu pejuang yang hebat. Nah, mungkin kira-kira seperti itu gambarannya ketika kita menjadi seorang guru untuk mengajar. Jadi ada dasar hukum pemanfaatan portal rumah belajar ini, yaitu Surat Kementerian Keuangan Republik Indonesia, pemanfaatan IT dalam proses pembelajaran dan pelatihan Kemendikbud, terus Surat Edaran Pemanfaatan Rumah Belajar nomor 9 dan 10 tahun 2018.
pentingnya literasi digital. Kenapa pentingnya literasi digital pada era ini? Yaitu yang pertama adalah berpusat pada gurunya ya. Jadi kita yang harus mengupdate diri untuk memberikan sebuah perubahan dalam metode sebuah pembelajaran diberikan kepada siswanya. Dan apa yang kita dapatkan dalam sebuah perubahan dalam berliterasi digital ini, maka akan berpusat kepada perubahan siswa nantinya. Nah, pengertian literasi digital menurut Paul Gister, kemampuan untuk memahami dan menggunakan informasi melalui beragam sumber digital. Flow literasi digital ini merupakan perkembangan dari literasi TIK di era media. Nasional literasi digital merupakan salah satu dari 6 literasi dasar yang harus dikuasai oleh guru, mencakup baca tulis, numerasi, sains, digital dan finansial, serta budaya dan kewarganegaraan. Nah, standar kualifikasi akademik dan kompetensi guru, kompetensi pedagodik, memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk kepentingan pembelajaran. Kompetensi profesionalnya memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk komunikasi dan mengembangkan diri. Kompetensi guru mapel menjelaskan menerapkan hukum-hukum pada mapel dengan teknologi fakta yang dapat ditemukan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, standar proses dalam pendidikan dasar dan menengah sesuai dengan standar kompetensi lulusan, ya, prinsip pembelajaran yang digunakan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pembelajaran. Dalam menyusun RPP, penerapan teknologi informasi dan komunikasi secara integritas, sistematis, dan efektif sesuai dengan situasi dan kondisi. Apa saja indikator dari literasi digital di sekolah? Yang pertama, kelas. Penguatan rumah belajar di kelas. Jumlah pelatihan literasi digital diikuti oleh kepala sekolah, guru, dan tenaga kependidikan melalui situs simpatik rumah belajar. Yang kedua, intensitas penerapan penguatan rumah belajar dalam kegiatan pembelajaran. Tingkat pemahaman kepala sekolah, guru, tenaga kependidikan, dan siswa dalam menggunakan media digital dan TIK. Budaya, partisipasi pemanfaatan rumah belajar, jumlah dan variasi bahan bacaan dan alat peraga berbasis digital, sumber belajar, virtual lab. Jumlah kegiatan di sekolah memerlukan rumah belajar dan TIK, jumlah konten yang dimanfaatkan dan diunggah ke dalam rumah belajar. Itu. Sekarang kita masuk ke rumah belajarnya ya. Itu hanya sebagai kepada pemanfaatan portal rumah belajar dalam pembelajaran berbasis TIK. Orang-orang yang berhenti belajar akan menjadi pemilik masa lalu dan orang-orang yang masih terus belajar akan menjadi pemilik masa depan. Jadi kita sebagai guru harus belajar sepanjang hayat ya, belajar terus dan terus. Apalagi menyangkut tentang teknologi ya. Akan ada perubahan setiap hari. Teknologi hanya adalah sebuah alat yang akan menjadi hebat di tangan orang yang hebat. Triawan Kemudian Koko menyampaikan. Jadi sebesar apapun teknologi yang kita miliki, tanpa orang-orang yang hebat kemudian maka tidak akan menjadi hebat. Apa itu portal rumah belajar? Ya mungkin teman-teman di MGFP ini sudah tidak asing lagi dengan portal rumah belajar ini. Dan mungkin juga pernah mengakses juga. Jadi portal rumah belajar ini merupakan portal pembelajaran resmi Kemendikbud dengan alamat http://belajarkemendikbud.go.id yang menyediakan bahan belajar dan fasilitas komunikasi serta
Interaksi antar komunitas rumah belajar ditujukan untuk siswa, guru, dan masyarakat luas. Oke, adapun fitur dari rumah belajar. Yang pertama adalah sumber belajar, yang kedua adalah buku elektronik, bank soal, laboratorium maya, kelas maya, peta budaya, dan wahana jelajah angkasa. Dan ada pengembangan keprofesian berkelanjutan. Sumber belajar menyajikan materi ajar bagi siswa dan guru mendasarkan kurikulum materi ajar disajikan secara terstruktur dengan tampilan yang berbentuk gambar, video, animasi, simulasi, dan permainan game online. Oke, ada buku elektronik. Jadi di rumah belajar juga menyediakan buku-buku elektronik yang dapat kita unduh, baik itu berupa modul atau buku digital ya. Oke, ada bank soal ya, jadi di portal rumah belajar ini juga menyediakan bank soal dari semua mata pelajaran, khususnya SMP ini sangat banyak sekali ya, baik itu matematika, IPA, dan lainnya. Oke, ada laboratorium maya. Mungkin bagi Bapak Ibu yang mengajar IPA ya, mungkin tidak sangat bisa memanfaatkan laboratorium maya ini. Kalau misalnya di sekolah tidak bisa karena pandemi ini nggak bisa praktek di laboratorium maya, maka bisa menggunakan laboratorium maya ini untuk praktek, dan persis seperti kita di laboratorium ya Bapak Ibu. Oke, ada kelas maya. Kelas maya ini persis seperti kita di Google Classroom ya. Tapi kalau di Google Classroom itu, kalau kita tidak mendaftarkan domainnya ya, maka kepala sekolah misalnya itu tidak bisa melihat aktivitas guru dalam mengajar. Nah, kalau di kelas maya ini gratis ya Bapak Ibu digunakan di portal rumah belajar ini. Jadi kepala sekolah bisa masuk, guru ya, dan siswa pun berapapun jumlah siswa yang masuk kepada mata pelajaran di kelas penyelenggara itu bisa didaftarkan di kelas maya. Jadi sesuai dengan kelas mayanya nanti, sesuai dengan mata pelajaran. Misalnya mata pelajaran Bapak Ibu apa, misalnya Ibu Ratna, nanti ada kodenya tersendiri ya, masuk ke kelas Ibu Ratna sesuai dengan jadwalnya. Oke, ada peta budaya, mungkin ini cocok untuk pembelajaran IPS atau geografi misalnya. Oke, wahana jelajah angkasa, ini persis seperti kita pelajaran di geografi misalnya, untuk menjelajahi dia seperti animasi ya, persis kita mengenal beberapa pembelajaran dari geografi tentang jelajah angkasa. Terus ada pengembangan berkelanjutan. Nah, ini bagi Bapak Ibu yang mungkin sulit mendapatkan pelatihan yang berjam ya, dapat mengikuti pengembangan kompetensi berkelanjutan ini, yaitu di laman simpatik belajar Kemendikbud.go.id seperti yang saya ikuti pada saat ini. Jadi itu sertifikatnya langsung dari kementerian Bapak Ibu dan berjam, dan kita bisa mengikutinya secara virtual. Untuk pengembangan diri itu begitu banyak pelatihan-pelatihan yang ditawarkan pada pengembangan keprofesian berkelanjutan ini, gratis lagi ya Bapak Ibu. Oke, adapun fitur lain dari rumah belajar ada karya bahasa dan sastra, ini mungkin cocok untuk bahasa Indonesia. Terus ada karya guru, mungkin Bapak Ibu yang suka misalnya membuat media pembelajaran, membuat bank soal atau modul ya berupa digital, itu bisa kita upload ke sini sebagai karya guru ya.
dan itu bisa diakses nanti ke seluruh guru di seluruh Indonesia maupun luar negeri. Dan bisa juga misalnya karya komunitas, misalnya MGMP ini membuat sebuah media pembelajaran, itu bisa juga diuploadkan ke karya komunitas, bahwa sesuai dengan kurikulum dari MGMP SMP misalnya Bengkulu Tengah ini membuat sebuah media pembelajaran, baik itu misalnya bank soal atau modul, ya bisa dikembangkan di karya komunitas ini. Bagaimana mengakses rumah belajar? Akses dengan laptop, yaitu http://belajarkemendikbud.id, melalui aplikasi Android juga bisa ya Bapak Ibu, yaitu menggunakan Play Store, yaitu Rumah Belajar. Ya, nanti Bapak boleh coba ya. Langsung praktek Rumah Belajar ya. Nanti kita cobakan. Jadi selain fitur-fitur utama tadi di Rumah Belajar ini juga ada mungkin yang SMP bisa ikut Anugerah Ki Hajar ya, lomba-lomba Anugerah Ki Hajar, pengembangan profesional serta budaya. Oke, terima kasih. Mungkin itu saja penyampaian saya dari tentang portal Rumah Belajar ini. Saya tawarkan ke Bapak-Bapak Ibu, apa kita langsung praktek atau bagaimana, apa dibatasi tentang, atau mungkin pertanyaan dulu lah. Saya kembalikan ke Bu Ratna. Baik. Terima kasih kepada Ibu Bu Supianto ya, maaf. Saya lupa tadi alasnya Pak Supianto. Jadi selaku guru SMKN 2 Bengkulu Tengah yang telah begitu banyak memaparkan materi tentang pemanfaatan rumah belajar. Ternyata rumah belajar sangat berguna dan bermanfaat sekali di saat-saat pandemi COVID ini. Kepada Bapak Ibu guru hebat MGMP Matematika, mungkin ada yang ingin ditanyakan sebelum kita lanjutkan ke presenter yang kedua nanti. Kita langsung saja, kalau ingin bertanya kami persilakan. Ya, silakan Bapak Ibu. Saya akan coba Kita mengakses tiket atau langsung angkat tangannya atau membuka videonya. Jadi begini cara mengaksesnya Bapak Ibu ya, belajar Kemendikbud .id. Nah ini ya. Nah, jadi kita di portal Rumah Belajar ini harus mendaftar dahulu, ya. Kita klik login di sini. Nah, nanti Bapak Ibu bisa memberikan email dan passwordnya apabila sudah mendaftar. Nah, kalau belum itu buat akun ya, buat akun. Nah, kalau ini sudah mendaftar maka bisa masuk langsung ke portal Rumah Belajarnya. Nah, jadi di sini dia. Nah, ini sumber belajar. Nah, di sini ada aplikasi Rumah Belajar, ada kelas digital. Jadi kalau kita mau memanfaatkan kelas digital, maka kita akan mendaftarkan 3 kategori, yaitu penyelenggara, guru, dan siswa. Jadi kalau sekolah Bapak Ibu belum terdaftar di portal Rumah Belajar, maka daftar dulu di penyelenggara. Misalnya, nah ini daftar. Jadi ada 3 kategori pendaftarannya. Nah, untuk sekolah yang belum terdaftar, maka daftar dulu sebagai penyelenggara. Nah, setelah dapat penyelenggara, baru guru-gurunya bisa mendaftar. Ya, nanti guru-gurunya akan mendapatkan kode kelas masing-masing dari mata pelajarannya, sehingga siswa bisa mendaftar, bisa melalui handphone mereka masing-masing yang sudah
diunduh melalui Play Store ya dengan kode kelasnya masing-masing, sehingga proses pembelajaran bisa dilakukan satu sekolah ya. Itu untuk kelas maya. Oke, sebelum saya lanjutkan mungkin ada pertanyaan dahulu. Silakan Bapak Ibu, kalau masih yang kurang jelas ditanyakan. Apa udah semua ini ya pernah ya menggunakan portal Rumah Belajar? Kalau sumber belajar ya, oke, ada yang mau bertanya? Kalau enggak saya lanjutkan. Nah, kalau di sumber belajar ini kita akan cari kategorinya ya, kategorinya misalnya untuk SMP ya, SMP, terus mata pelajarannya apa, misalnya matematika ya. Nah, di sini begitu banyak video-video pembelajaran, baik animasi, ada juga berupa game ya. Sahabat Rumah Belajar, pernahkah kalian berbelanja? Atau pernahkah kalian melihat orang lain menjual suatu barang? Mereka itu untung apa rugi? Nah, dan video-video ini bisa kita download dan bisa misalnya kita share ke grup PA dalam pembelajaran jarak jauh sekarang ini. Jadi anak-anak juga nggak bosan gitu ya. Silakan misalnya dari videonya mungkin akan diberikan soal nanti dari Bapak Ibu. Itu untuk sumber belajar ya. Ada laboratorium maya, mungkin nggak tahu kalau di matematik nggak ya pakai lab ya. Terus bank soal di sini juga. Kalau malas Bapak Ibu misalnya buat soal, kita bisa banyak cari di bank soal ini. Terus ada modul digital ya. Modul digital ini bisa juga kita cari buku-buku yang mungkin bagi kalau kayak kita mungkin ada dana bos ya, jadi bisa beli buku anak-anak. Tapi kalau misalnya dibawa pulang nggak boleh, misalnya kita bisa cari buku digitalnya di sini Bapak Ibu sesuai dengan paket mata pelajarannya. Nah, ini ada paket A matematika sesuai dengan jenjang pendidikannya. Nah, jadi itu fitur-fitur yang bisa digunakan di rumah belajar. Nah, untuk profesi berkelanjutan itu bisa di akses ya, Simpatik Belajar Kemdikbud apa internetnya mati. Nah, itu ya. Jadi di Simpatik juga kita mendaftar terlebih dahulu. Nah, ini Bapak Ibu. Jadi bagaimana cara mengikuti pembatik ya gitu, semuanya ada di sini dan banyak materi-materi lain. Siapa tahu di tahun depan Bapak Ibu mau ikut pembatik pembelajaran berbasis TIK, yaitu yang pertama ada di level 1. Jadi bukan hanya pembatik saja ya. Ada misalnya tentang membuat video pembelajaran, macam-macam ya dari pelatihan ini, dan itu diadakan setiap minggu, itu berubah-ubah ya. Banyak sekali pelatihan-pelatihan yang ditawarkan di pembatik ini. Oke, mungkin sebelum dilanjutkan, waktunya juga terbatas, saya mendengar suara Bapak Ibu dulu. Seperti apa tanggapannya? Silakan Pak Supianto. Silakan Bapak Ibu yang masih kurang jelas sebelum kita lanjutkan ke narasumber yang kedua. Karena pemanfaatan rumah belajar ini sangat bagus sekali bagi anak-anak yang benar-benar mau belajar. Yang terkendala yang di pedalaman ini terkendala jaringan biasanya. Kan udah dapat kuota gratis nih Pak, nggak kendala lagi. Jadi kuota gratisnya dimanfaatkan. Silakan. Kuotanya dapat, jaringannya nggak dapat. Oh gitu.
Halo. Halo, Silakan Pak Bu Ratih. Ismail. Ya, silakan Pak. Ini atas kesempatannya. Mungkin yang perlu saya pertanyakan di sini teknisnya saja. Mohon di sharing pengalamannya Ibu Eni bagaimana bisa menjadi pembatik seperti saat ini, sampai berapa level sebenarnya pembatik itu. Terus mungkin kawan-kawan mau, bisa jadi ke depannya kawan-kawan kan mau juga seperti Ibu Eni jadi Iya. pembatik. Bagaimana prosedur yang harus dilaksanakan? Ini itu pertanyaan. Oke, makasih Iya, Pak silakan. Istail ya. Jadi saya juga sharing ini pengalaman pengikut batik. Jadi yang ikut pembatik ini biasanya tuh pasti pemikiran itu orang-orang TIK semua itu yang ikut, misalnya kayak gitu ya. Orang-orang yang memang udah ngerti komputer ya, atau misalnya ngerti membuat media-media pembelajaran. Tidak ya. Jadi jangan mempunyai pemikiran seperti itu. Sekarang ini sudah di level 4 ya, saya lihat di itu ada guru BK yang itu juga luar biasa ya, ada guru matematika juga ada ya, ada yang dari PPKN, justru ada dari guru agama Pak, ada guru agama juga ada. Artinya tidak mesti yang berlatar belakang sudah memahami tentang teknologi komputer gitu. Nah, jadi BIMTEK ini kita ikuti dengan mendaftar akun simpatik ya, simpatik belajar Kemendikbud.id tadi. Jadi bagi Bapak Ibu yang ingin ikut di tahun depan, maka daftarlah dari sekarang akunnya. Ya, daftarkan diri ada akunnya dengan syarat kalau kita guru itu mempunyai NUPTK ya. NUPTK. Mungkin kalau yang honor berarti bukan guru namanya, dari umum gitu ya. Jadi dari umum juga ada ya Pak ya. Yang ngikuti pembatik ini itu tidak hanya dari Indonesia, bahkan guru di luar negeri pun ada yang mengikuti pembatik ini. Jadi hampir 60.000 guru se-Indonesia. Mungkin karena pandemi ini nggak ada kegiatan ya, Bapak Ibu nggak ngajar gitu ya. Jadi asik juga ikut. Saya awalnya juga seperti itu ya. Pada nggak ada kegiatan ikut pembatik aja lah gitu. Nah, pertama dalam pembatik ini kita mengikuti bimbel daring ya, jadi dia virtual juga. Yang pertama level 1 ya, level 1 itu literasi TIK. Jadi literasi artinya kita harus banyak membaca. Itu nanti diberikan modul-modul di dalamnya. Nanti kita ada ujian diklat namanya, ujian diklat di akhir. Jadi strateginya kita itu harus memastikan nanti ada masuk kelas ya Bapak Ibu. Masuk kelas, kita lihat tanggal berapa akan dimulai dan tanggal berapa berakhirnya diklat ini. Sehingga kalau kita nggak mengerjakan tugas pada tanggal yang sudah ditentukan, maka kita tidak dinyatakan lulus. Yang ikut aja belum tentu lulus. Ya, sebenarnya asal kita benar-benar membaca dari modul tersebut, insya Allah lulus untuk, apalagi di grup matematika ini udah master semua ya, untuk literasi itu pasti bisa lulus. Terus di BIMTEK level 2 implementasi. Jadi implementasi ini tugasnya kemarin itu membuat vlog ya. Vlog itu tentang bagaimana mengajar dari rumah. Ya, karena mungkin ide dari karena kita Covid, jadi guru-guru yang ikut pembatik itu disuruh membuat vlog bagaimana cara mengajar dari rumah. Jadi kita menjelaskan dari vlog itu, misalnya saya mengajarnya melalui dari WA, terus misalnya dari Zoom meeting, atau mungkin ada yang luring, ada yang guling, mungkin guru keliling, macam-macam ya vlognya itu. Jadi tidak dibatasi, harus menggunakan teknologi juga. Ya mungkin kalau yang dari pedesaan vlognya mungkin guling ya, saya mau lakukan guru keliling, bisa dari itu lebih asik lagi lihat vlognya. Terus lulus ada ujian akhir diklatnya juga ya. Dalam modul-modul yang diberikan ada ujian akhir diklat. Lulus di level 2 maka naik ke level 3. Nah, di level 3 ini ada kreasi TIK. Nah, di modul-modul kreasi TIK ini kita juga diajarkan bagaimana membuat video pembelajaran. Nah, di sini kita mendapatkan, jadi di sini bukan
bahwa kita akan menjadi duta rumah belajar saja gitu. Tapi materi yang diberikan di Kreasitik ini yaitu bagaimana cara membuat video pembelajaran. Jadi ada pematerinya di dalam itu, baik berupa video, modul ya. Jadi lengkap, modulnya pun ada, video pembelajarannya pun ada. Jadi kita tinggal praktek. Terus ada juga membuat media pembelajaran interaktif. Interaktif berbasis Android ya, ada yang berbasis hanya menggunakan PowerPoint, ada yang Sterilon ya, macam-macam. Ya. Kalau saya kemarin lebih memilih video pembelajaran ya. Terus lulus di Kreasitik ini di level 2 saya pernah nggak lulus ya Bapak Ibu, karena pas ujian itu jaringan, pikir saya sudah terkirim, nggak taunya jaringan putus ya, karena saya tethering pakai HP gitu kan, nggak lulus. Jadi sempat down juga, sayang sekali nggak lulus. Tapi saya mendaftar di gelombang lain, itu pertama saya gelombang 3, akhirnya saya mendaftar di gelombang 15. Rasanya gimana ya perjuangan di gelombang 15, udah titik-titik terakhir. Kalau saya nggak lulus juga, saya nggak bisa masuk di level 3. Alhamdulillah lulus ya, lulus masuk ke level 3. Ternyata di level 3 tugasnya juga lebih berat lagi, yaitu membuat media pembelajaran. Alhamdulillah di level 3 ini disaring 30 besar provinsi ya, setiap provinsi 30 besar dipilih, yaitu untuk masuk kepada level 4 ya. Level 4 kemarin alhamdulillah langsung disambut oleh, biasanya ini offline ya karena pandemi, jadi kita nggak bisa offline. Di level 4 ini langsung dibuka coachingnya melalui Bapak Menteri langsung ya. Jadi kita juga diberikan materi-materi pembekalan dari level 4 ini dari orang-orang hebat juga di Indonesia. Ada Ibu Asma Nadia, terus ada Pak, macam-macam ya. Jadi dalam kita berbicara pun diatur gitu. Dalam melakukan Zoom meeting ini pun kita juga diatur ya, jadi macam-macam. Jadi itu pengalaman saya di, kalau sudah di level 4 ini menuju ke 5 besar, dan 5 besar menuju ke duta belajar ya, duta rumah belajar. Dan seperti yang foto di samping ini duta rumah belajar Sulawesi Tenggara misalnya kayak gitu ya. Jadi satu provinsi itu dipilih satu untuk menjadi duta rumah belajar. Jadi sebenarnya bukan masalah kita terpilih atau tidaknya menjadi duta rumah belajar. Kalau saya pribadi ini pengalaman yang begitu berharga ya, apalagi Bapak Ibu di sini mungkin kita usianya juga udah hampir sama ya, udah 40-an ke atas rata-rata ya. Bu Ratna mungkin belum ya. Nah, itu jadi untuk pengembangan diri sangat baik ya, terutama dalam kita bisa memberanikan diri, khususnya kayak saya juga nervous juga mau ngisi orang-orang hebat di MGMP matematika ini ya kan. Kayak apa tanggapannya. Tapi kita harus di sini juga pembelajaran untuk bisa mengisi materi di mana-mana, dan kita memang didorong untuk bisa berbagi kepada semua teman-teman guru di seluruh Indonesia, baik di lingkungan kita sendiri. Jadi itu Bapak Ibu pengalaman saya ya, mohon doanya, mungkin siapa tahu saya bisa jadi 5 besar dukungan dari MGMP ini. Itu Pak Istail. Mana Pak Istail? Ya nanti Pak Istail bisa ikut tuh tahun depan, Pak Gunawan, Bu Ratna, Bu Seli. Kalau saya ini mendorong kawan-kawan saja. Kenapa Pak? Mendorong kawan-kawan untuk ikut. Kalau saya ini mendorong kawan-kawan saja untuk ikut. Bapak udah pernah ikut ya Pak? Udah pernah? Belum. Oh belum, ayo Belum. ikut Pak. Nggak apa-apa, dapat sertifikatnya kan lumayan. Nggak memungkinkan lagi dengan umurnya, Bu. Nah? Nggak memungkinkan lagi dengan umur. Siapa yang paling tua ya di angkatan kami itu? Ada Pak Tony, seangkatan nggak sama Pak Arian Tony, guru SMA apa deh? SMA Benteng juga. Ada Pak Ramblan, itu lebih tua lagi dari Pak Istail, itu dari utara, lebih semangat. Udah lama-lama kan Pak, udah males nih ngajar anak-anak, ya sekarang ngajar guru-guru lagi gitu kan Pak Istail.
Oke, yang lain mungkin Bu Ratna, Pak Gunawan. Kayaknya Pak Gunawan nih mau ikut. Pak Supianto, tahun depan nih bisa ikut. Allah Bu. Tahun kemarin Pak Umaida ya yang pernah ikut. Nah, itu dia udah sampai level 3 Pak Umaida. Ya kami saling semangati aja di grup. Bapak Ibu, kalau tidak ada lagi yang mau ditanyakan, materi yang kedua udah nunggu nih. Kami persilakan sedikit kepada Ibu Eni untuk menyampaikan kiat-kiat motivasi kami sebagai guru matematika ini supaya ini semangat untuk mengikuti menjadi duta rumah belajar juga ini. Nah, jadi makasih Pak Supianto. Jadi Bapak Ibu, karena kita sekarang itu didorong untuk pembelajaran berbasis TIK, ya sementara artinya kita juga harus belajar kembali seperti apa sih pembelajaran yang bisa kita lakukan untuk mata pelajaran matematika ini. Tidak semerta-merta mungkin hanya dengan spidol, ya papan tulis, ya, dan menjelaskan pelajaran-pelajaran yang ada. Mungkin kita lebih kreatif, ya, untuk mungkin itu bisa berupa video, apakah itu misalnya berupa sebuah interaktif atau game, ya, yang bisa sehingga anak-anak juga asik dalam belajar. Apalagi anak-anak SMP ini sukanya main game, mungkin bisa digunakan game edukasi. Itu juga bisa di-download di portal Rumah Belajar, ya. Ada game matematika juga ada, ya. Nah, selain itu juga kita harus banyak belajar, ya. Kalau Pak Istail tadi umur katanya enggak jadi masalah ya Pak. Umur enggak jadi masalah untuk tetap kita belajar, ya. Siapa tahu di antara Bapak Ibu bisa menjadi duta rumah belajar tahun 2021 nanti, ya. Mungkin Pak Supianto, Pak Gunawan, artinya mempersiapkan dari sekarang. Wah, saya harus mengakses diri nih, kayak apa sih kalau selama ini menggunakan karya-karya orang, gimana dengan karya kita sendiri, membuat video pembelajaran sendiri. Kita belajar membuat video pembelajaran, ya, merekam sendiri, terus menjelaskan kepada anak. Kan anak senang, ini Bapak Supianto benar yang ngajar, bukan video yang di-download dari YouTube gitu, ya. Pak Supianto benar yang mengajar, walaupun melalui dari WA, ya, mengajar menjelaskan matematika. Walaupun video itu hanya direkam melalui HP Android, ya, sebuah papan tulis mungkin Bapak ada di sana dan Bapak menjelaskan misalnya tentang sebuah materi matematika, mungkin itu lebih asik walaupun belum sebagus profesional gimana, tapi ini karya Bapak Supianto sendiri, Pak Gunawan sendiri, Bu Ratna sendiri gitu, ya kan. Nah, dikembangkan lagi misalnya membuat media interaktif, ya, mungkin anak-anak pencet ini kalau 1 + 1 jadi 2 misalnya gitu. Nah, mungkin gitu ya kalau pelajaran matematika yang lainnya. Jadi kita mengembangkan diri dan terus mengembangkan diri sehingga kita juga punya kebermanfaatan dari pengembangan diri kita kepada orang lain nantinya, ya kan. Nggak mulu kita selama ini mengajar anak-anak saja, mungkin kita bisa berbagi sesama teman kita, ya. Bu Ratna, Ibu Irmawati, ya, ini Ibu Irmawati ini pelapon rumahnya ya kelihatan udah tidur. Nah, jadi kita bisa berbagi juga kepada teman-teman yang lain dan juga menjadi motivasi juga di lingkungan teman-teman kita. Ya, mungkin itu Pak Supianto. Baik, terima kasih kepada Ibu Eni Resita Eskom MTPD yang telah memaparkan materi begitu baik dan sangat bermanfaat sekali. Kami doakan semoga Ibu menjadi duta rumah belajar tahun ini. Ya, saya juga mengucapkan terima kasih karena mungkin ada permateri yang kedua Pak Supianto. Mungkin saya undur diri karena ini grup MGMP, mungkin ada lingkup yang mau dibicarakan. Ini saya juga mohon izin kepada Bapak Ibu semua, saya ucapkan terima kasih. Kepada Pak Istai selaku Ketua IGMP, saya juga mengucapkan terima kasih atas kesempatannya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Istail, Ketua MGMP Matematika SMP Kabupaten Bengkulu Tengah, memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Ibu Eni Rosita, Eskom MTPD, yang sudah berbagi atau mensosialisasikan rumah belajar dalam forum MGMP Matematika SMP Kabupaten Bengkulu Tengah. Banyak ilmu yang kami peroleh dari beliau tentang rumah belajar yang tentunya sangat bermanfaat bagi guru-guru kami di Kabupaten Bengkulu Tengah, apalagi di masa pandemik seperti saat sekarang ini. Kami menyatakan ke orang Bengkulu, rumah belajar Camkoha